Dahulu kala di kerajaan Bodhisatta, ada sebuah desa tempat tinggal 500 tukang kayu. Tukang kayu ini akan pergi ke hutan yang berdampingan dengan desa mereka untuk mengumpulkan kayu, membawanya kembali ke desa mereka untuk membuat papan dari kayu untuk rumah, perabot, dan barang-barang lainnya. Suatu hari ketika mereka sedang bekerja di hutan, mereka mendengar teriakan yang sangat nyaring. Teriakan yang memilukan hati. Itu datang dari arah sana. Para tukang kayu itu berlari ke arah suara itu. Dari balik pohon-pohon keluarlah seekor gajah raksasa yang sangat besar. Tapi gajah itu menangis. Penduduk desa memperhatikan bahwa makhluk itu pincang. Dengan ragu-ragu mereka pergi ke arahnya. Gajah memutar salah satu kakinya sehingga para tukang kayu melihat bahwa kaki ini bengkak sangat parah. Dan mereka melihat dari dekat. Ada serpihan terjebak di kaki. Kau pasti kesakitan. Kita harus menariknya keluar. Dengan sangat hati-hati, penduduk desa mengeluarkan serpihan, membersihkan luka dengan air hangat, dan membalutnya dengan hati-hati agar sembuh. Dalam beberapa hari, para tukang kayu itu memutuskan bahwa luka gajah itu telah sembuh sepenuhnya. Gajah itu sangat bersyukur. Orang-orang baik ini telah menyelamatkan hidupku. Aku juga harus melayani mereka sebagai tanda terima kasihku. Apa yang bisa aku lakukan untuk mereka? Oh, iya. Gajah melihat dua tukang kayu berjuang membawa kayu yang agak berat ke arah gerobak mereka. Dia dengan cepat bergegas membantu mereka. Hei, terima kasih teman. Hari itu, gajah mulai membantu para tukang kayu. Dia akan mengangkut kayu-kayu berat, membawa alat-alat mereka, membantu memindahkan gerobak mereka yang dimuat. Gajah membuat pekerjaan tukang kayu menjadi lebih mudah. Sebagai imbalannya, para tukang kayu memberikan makan gajah dengan baik. Mereka masing-masing akan membawa sebagian buah untuk teman mereka si gajah, sehingga setiap hari gajah itu memiliki 500 porsi makanan untuk dirinya sendiri. Segera, lahirlah seekor bayi gajah. Sementara ia membantu manusia dengan menebang pohon, putranya membantu mereka menanam lebih banyak pohon. Terima kasih, Tuan. Menanam pohon jauh lebih penting daripada menebangnya. Karena jika kita tidak melakukan ini, kita tidak hanya akan menghabiskan semua kayu di hutan, kita juga akan merusak cuaca dan iklim dunia ini. Aku sudah selesai sekarang, jadi kau juga istirahat dan pergilah bermain. Pergilah. Teman, putramu baik sekali. Anak-anakku menyukainya. Kau berdua adalah berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Waktu berlalu, si gajah menjadi tua. Ayah, ini adalah malam kelima minggu ini kau sangat kesakitan. Mengapa kau mengambil kayu yang begitu banyak ketika punggungmu sangat sakit? Karena manusia adalah temanku. Jauh sebelumnya mereka telah menyelamatkan hidupku. Dan selama bertahun-tahun, belumkah kau melihat betapa penuh kasihnya mereka terus menjaga kita? Aku harus membantu mereka, nak. Itu adalah tugasku. Ayah, kalau begitu biarkan aku melakukannya sekarang. Aku juga menyayangi teman manusiaku, tapi aku tidak akan membiarkan ayah menjadi kesakitan karena mereka. Sudah diputuskan bahwa mulai sekarang aku akan mengambil tempat ayah dan membantu manusia. Tapi, nak, aku muda, aku kuat, aku akan mengambil tempat ayah mulai sekarang dan itu sudah bulat. Jadi mulai hari berikutnya, putra gajah itu mulai membantu para tukang kayu dalam pekerjaan mereka. Suatu hari, raja negeri itu, Raja Brahmadata, kebetulan melewati hutan itu. Dari kejauhan dia melihat gajah muda yang kuat bekerja dengan para tukang kayu, seolah-olah mereka semua adalah satu tim. Melihat itu, raja langsung menyukai binatang itu. Dia pergi ke tukang kayu. Halo, rakyatku. Yang mulia, suatu kehormatan yang mulia, silakan kemarilah. Raja diminta duduk di atas batu khusus dan gajah itu diminta mengambil seember air tawar dari sungai. Sama seperti manusia berdiri dengan hormat di hadapan raja, gajah itu juga berdiri mengangkat belalainya di hadapan raja. Raja naik ke gajah dan membelai dia dengan penuh kasih sayang.
Gajah itu juga membelai raja seolah-olah dia adalah teman lama yang hilang. Makhluk yang indah dan juga agung. Apakah dia temanmu? Dia dan ayahnya adalah keluarga bagi kami. Mereka telah membantu kami selama bertahun-tahun. Makhluk yang begitu kuat dan loyal akan menjadi aset bagi pasukanku. Yang mulia, jika teman kami dibutuhkan untuk melayani negara kami, silakan saja. Tapi kalian semua seperti keluarga. Bukankah akan menyakitkan jika kalian berpisah? Sejujurnya, kami akan benci berpisah dengannya yang mulia. Selama bertahun-tahun, gajah dan kami telah tumbuh untuk benar-benar saling menghormati dan mencintai. Tapi jika negara kami membutuhkannya, kami akan dengan senang hati melayani negara kami. Pergilah, nak. Tidak ada loyalitas yang lebih besar daripada ke tanah air sendiri. Pergi dengan raja dan menjadi teman dan ajudannya yang setia. Berada di sana untuknya dan keluarganya di saat dibutuhkan. Dan bagaimana denganmu, Ayah? Teman manusia kita ada di sana untuk menjagaku. Pergilah, nak. Aku yakinkan kau putramu akan dirawat dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Jadi, meskipun dengan sangat sedih, para tukang kayu dan gajah membiarkan teman dan putra mereka pergi. Gajah juga meneteskan air mata ketika dia meninggalkan ayah dan teman-temannya untuk pergi bersama raja. Bagi Raja Brahmadata, gajah itu bukan hanya makhluk lain dalam pasukannya, melainkan seorang saudara dan juga teman. Raja sendiri mengajarinya seni bertarung. Dia memiliki perhiasan besar yang dibuat untuk gajah, memiliki kamar yang dibangun bersamanya tepat di luar kamar kerajaannya sendiri, dan memastikan bahwa kamar gajah selalu penuh dengan buah-buahan pilihan. Raja sendiri akan mengunjungi gajah setidaknya 2 hingga 3 kali sehari dan memberinya makan. Gajah itu juga mengagumi tuannya sebagai raja dan juga sebagai teman. 2 tahun berlalu. Suatu hari, Raja harus melakukan perjalanan yang jauh. Raja datang ke kamar gajah bersama para pengawalnya. Hei temanku, apa kabar? Mengapa kau berpakaian untuk bepergian? Dan mengapa aku tidak siap untuk menemanimu? Aku harus pergi jauh. Tidak ada teman. Aku tidak bisa membawamu bersamaku. Aku akan membutuhkan waktu yang lama dan aku ingin kau tinggal di sini dan menjaga kerajaanku dan keluargaku selama aku tidak ada. Maukah kau melakukannya? Aku akan melakukan semua yang diperlukan untuk melindungi tanah air kita. Tapi, tolong segera kembali, Tuan. Semua punggawa yang berdiri di dekatnya mendengar Raja. Sekarang seekor gajah akan menjaga kerajaan. Cinta dan kesetiaan adalah hal yang sangat kuat, temanku. Dan tidak ada manusia yang bisa menandingi cinta dan kesetiaan seekor hewan. Kau akan melihat ketika saatnya tiba, ikatan yang dimiliki raja dan gajah akan terbukti sangat berharga bagi kerajaan ini. Berbulan-bulan berlalu, tidak ada kabar tentang Raja Brahmadata, dan para pengawal mulai khawatir apakah Raja baik-baik saja. Suatu hari mereka mendapat kabar bahwa Raja Brahmadata terakhir kali terlihat di dekat hutan yang mengerikan di mana tidak ada seorang pun yang diketahui keluar hidup-hidup. Komandan pergi menghadap ratu untuk memberinya kabar sedih. Sang ratu bersama gajah pada saat itu. Mengapa kalian semua terlihat begitu sedih? Yang mulia, kami takut yang terburuk bagi raja. Dia terakhir terlihat memasuki hutan Mangalapur yang mengerikan. Dari tempat itu tidak ada seorang pun yang pernah keluar. Gajah sangat terpukul mendengar berita itu. Dia berhenti makan, berhenti mengunjungi ratu atau pangeran, dan berdiri di kamar yang menangis untuk mengenang raja tercintanya. Sementara itu, berita hilangnya Raja Brahmadata sampai ke kerajaan Raja Mandana Misra. Dan Raja Mandana Misra melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk berperang melawan kerajaan Bodhisatta dan untuk menguasainya. Ini adalah kesempatan yang indah. Dalam ketiadaan raja, dengan seorang pangeran yang hampir berumur 1 tahun, pasukan kita dapat dengan mudah mengalahkan pasukan mereka.
bersiaplah untuk perang. Pasukan Raja Mandana Misra mengelilingi kerajaan Bodhisatta. Yang mulia, kita telah diserang. Siapkan pasukan, aku akan memimpin pertempuran. Tidak, Yang mulia. Pangeran kita baru berumur 1 tahun. Dia membutuhkanmu di sini. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mempertahankan tanah air kami. Karena ketiadaan raja yang mereka cintai, tentara Bodhisatta tidak bisa berperang. Tentara mulai kalah dalam pertempuran. Tuan, jika kita tidak melakukan sesuatu, kita akan kalah. Kita harus memberitahu Ratu. Komandan memberitahu Ratu tentang bagaimana pasukan Mandana Misra mengalahkan mereka. Kita hanya memiliki satu harapan. Ikutlah bersamaku. Sang ratu pergi menemui gajah yang masih belum makan dan sedang terbaring di sudut mengingat sahabat yang tercinta, Raja Brahmadatta. Kau tidak bisa terus berbaring seperti ini. Tidak bisa. Raja terkasihmu telah memintamu untuk menjadi pelindung kerajaan kita. Dia adalah putra rajamu. Kau harus memutuskan, apakah kau akan berbaring di sini meratapi saat pangeran terbunuh? Atau apakah kau akan maju dan menjadi prajurit pelindung seperti yang telah temanmu ajarkan padamu? Aku akan pergi ke pertempuran sendiri. Gajah melangkah ke perang dan bertempur seperti pejuang sejati. Suaranya yang keras dan tegas menanamkan harapan baru, semangat baru dalam pasukan Bodhisatta, dan dalam waktu singkat, pasukan Mandana Misra berhasil dikalahkan. Jangan berani kau berpikir bahwa pangeran di negeri ini masih muda dan bahwa Bodhisatta tidak memiliki pelindung. Sudah kukatakan, cinta dan kesetiaan adalah hal yang sangat kuat. Hari ini seekor gajah telah mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh seluruh pasukan. Tiba-tiba, seseorang masuk ke dalam aula. Gajah memperhatikan dan berlari ke arah orang itu. Oh, temanku, saudaraku. Terima kasih telah melindungi kerajaanku, keluargaku. Kau adalah teman sejati, saudara sejati, prajurit sejati. Cinta dan kesetiaan adalah hal yang sangat kuat. Baik berdiri tepat di saat-saat terburuk, sebagai teman dan keluarga yang akan bertempur melawan kemungkinan terburuk. Baik dengan pria atau hewan peliharaan ketika kita memperlakukan teman dan keluarga kita dengan cinta, rasa hormat dan kesetiaan, mereka juga akan membalas hal yang sama untuk kita.